takut dan stres sebelum pemeriksaan fisik, memberikan informasi dengan jelas, lengkap dan jujur tentang tujuan dan cara pemeriksaan, memberitakan pimpinannya ada rasa sakit atau rasa tidak nyaman yang mungkin saja timbul selama pemeriksaan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Satria, saya yang bertugas pada hari ini dan saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Jadi berdasarkan dari keluhan yang Bapak sampaikan, di sini saya perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik abdomen, yaitu pemeriksaan fisik pada bagian perut. Nanti saya akan menyuruh Bapak untuk melepaskan pakaian bagian atas Bapak. Saya akan melihat, meraba, mengetuk dan mendengarkan suara perut Bapak. Mungkin pada pemeriksaan nanti Bapak akan mengeluhkan tidak nyaman ataupun merasakan nyeri. Namun Bapak tidak perlu khawatir, ini adalah prosedur normal yang akan kita lakukan. Apakah Bapak setuju kita lakukan pemeriksaan ini? Apabila ya, silakan tanda tangan di form persetujuan yang telah disediakan. Mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dan mengeringkan dengan washlet. Ini bisa kan? Sudah. Saya enggak praktekin lagi. Melakukan inspeksi, melihat bentuk abdomen, melihatlah apakah dia ada simetris atau tidak. Terus lihat apakah ada pembesaran setempat. Pembesaran setempat itu di sini kembung. Kemungkinan kita curiganya ada massa seperti itu. Kemungkinan tumor abdomen. Melihat keadaan dinding perut, lihat apakah ada sikatrik. Sikatrik itu bekas luka kayak keloid sama ya. Biasanya kalau ada sikatrik, kalau orang yang udah pernah operasi khusus buntu, nampak sikatriknya di bagian regio kanan bawah. Terus ada striae alba. Striae alba itu straight march. Pada ibu hamil yang sering muncul kaki putih bergaris-garis, ataupun pada orang yang mengalami obesitas, itu muncul straight march. Terus kulit, lihatlah kulit apakah berwarna kuning ataupun tidak, atau jaundice ya. Terus adanya head of medusa, kaput medusa itu di pusat. Kalau di pusat terus nampak ada kayak pembuluh darah, itu namanya head of medusa. Kalian pernah tahu medusa? Kalian tahu siapa? Itu salah satu legenda Yunani, anaknya Zeus. Nanti angkat kamu Hercules. Hercules versi lekong kan? Ya, jadi Medusa itu dia cewek, rambutnya tuh ular. Jadi kalau dilihat, kalau ada orang melihat matanya, orang tersebut berubah jadi batu. Itu cerita Medusa. Jadi kenapa dikasih nama Head of Medusa? Karena kepala pusat ini jadi kepala, terus dia ada pelebaran pembuluh darah di sekitarnya, itu yang menjadi rambutnya. Makanya namanya adalah Head of Medusa. Terus lihatlah apakah ada pelebaran vena darah, vena lainnya seperti sphenoidopathy dan sphenectasis. Sphenoidopathy itu adalah pelebaran pembuluh darah, nggak mesti di pusat ya, di samping, pokoknya regio abdomen boleh, regio torak boleh. Dia adanya pelebaran pembuluh darah, kumpulan pelebaran pembuluh darah, itu sphenoidopathy yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Terus ada juga yang namanya phenectasis. Phenectasis adalah lesi yang muncul di regio abdomen dan toraks akibat dari adanya pembendungan pembuluh darah. Mirip-mirip sama varises, cuma beda letak. Ya. Terus nilai apakah ada pulsasi pada dinding abdomen, di dinding perut, di daerah gastrium sini ya. Di sini posisi sikloideus biasanya pada orang tua yang tubuhnya kurus, ya, dia jantungnya itu akan menggantung. Jadi apeknya itu enggak lagi, kalau normal kan apeknya kan di bawah papila mammae. 1 cm medial, ICS 5, linear mid pavicularis, di situ letak apek normal. Tapi pada orang tua kadang-kadang jantungnya tuh memanjang, menggantung dari bawah sampai di sini letaknya. Jadi pulsasinya itu kita bisa lihat ada di jantung di bagian epigastrium. Terus melakukan auskultasi. Kenapa pada abdomen? Kalau pada paru kan
IPPA, inspeksi palpasi perkusi auskultasi, sedangkan pada abdomen adalah IAPP. Habis inspeksi kenapa auskultasi? Karena kalau kita melakukan pemeriksaan palpasi dulu, ketok-ketok segala macam, itu akan merubah suara si perut. Jadi kita nggak mau mengganggu suara perutnya dulu, makanya pemeriksaannya adalah IAPP. Ya. Auskultasi, kalian dengarkan suara perutnya, dengarkan suara peristaltik, di mana suara peristaltik normal pakai stetoskop ini keluar. Jadi kalau yang bagus tuh kan agak mereng ya, agak kayak gini. Jadi masuknya tuh masuk di telinga kita tuh kayak gini. Ya, jangan stetoskop kayak gini, kalian masukin kayak gini mungkin salah. Nggak cocok sama dengan telinga. Karena telinga kita nih dari sini dalam. Ya, yang telinganya. Tapi kalau ini kan model yang lurus. Ya, pastikan yang berbunyi adalah bagian bel atau bagian departemennya. Terus letakkan biasanya di 4 kuadran, kanan atas, kiri atas, kanan kiri bawah, sama kanan bawah. Dengan suara peristaltik paling enak itu di bawah pusat. Ya, suara peristaltik normal itu suaranya 4 sampai 10 kali per menit. Kalau suaranya di bawah itu disebut juga dengan hipoperistaltik. Kalau suaranya di atas 6 kali disebut juga dengan hiperperistaltik. Penyakit dengan yang hiperperistaltik itu contohnya paling yang kalau penyakit masih normal itu GEA, gastroenteritis akut. Istilah lainnya adalah cirit. Itu dia. Kalian nggak tahu GEA itu cirit? GEA itu adalah cirit. Jadi kalau kadang-kadang kan kita mau mengalay-alay di status kan headache. Karena kalau buat sakit kepala, sakit ulir mana gampang. Buat sakit kepala ya alay kali ya, headache. Kan kalau di status kita nggak mungkin buat cirit, nggak enak. Jadi buatnya dia keren sedikit anak itu. Terus penyakit lain kalau hipo ataupun suara bising khusus yang menghilang, yang paling ngeri itu adalah ada namanya penyakit Ilius paralitik sama Ilius obstruktif. Ya, kalau Ilius obstruktif dia suara peristaltiknya meningkat. Namanya fisiologinya gini. Obstruktif itu kan artinya ada sumbatan. Ya, ketika ada sumbatan, si peristaltik ini adalah gerakan motilitas usus untuk mengeluarkan feses. Kalau ada sumbatan, jadi tubuh ini akan merangsang suara peristaltik kita ini untuk berkontraksi lebih cepat agar sumbatannya ini lepas. Ya, itu wujud dari kompensasi tubuh kita. Ya, makanya karena ada sumbatan, jadi dia lebih pompa lebih cepat, jadi suara peristaltiknya meningkat. Tapi lihat klinis nanti, dia nggak BAB, muntah biasanya. Ya, kalau gerakan terus, jadi kalau misalnya dia meningkat, kalian juga Ilius obstruktif bisa gitu. Tapi kan tadi cirit, jangan cirit, dia nak direkod soalnya. Tadi kan dia meningkat juga suara peristaltiknya. Iya, tapi lihat klinis. Kalau Ilius obstruktif, dia kemungkinan dia tidak BAB, bentuk pun tidak ada karena udah sumbatan. Tapi kalau dia kenapa enggak semenit sekali orang dia. Terus satu lagi Ilius, ada Ilius paralitik. Namanya udah paralisis. Ada bagian usus yang sudah tidak berfungsi lagi. Ya, mati sel sarafnya di situ, jadi tidak berfungsi sehingga suara peristaltiknya dia tidak akan terdengar. Hati-hati dengan itu, merupakan suatu penyakit akut abdomen, Ilius paralitik, Ilius obstruktif. Jadi kita pikir suara peristaltik itu simpel, tapi hati-hati ya, karena bisa berbahaya. Ya, normalnya tadi 4 sampai 6 kali dalam 1 menit. Jadi setiap 10 detik harusnya bunyi sekali. Suaranya itu
Pernah dengar suara peristaltik? Nggak tahu kena suara peristaltik? Pernah keroncongan? Nah, itu suara peristaltik. Suara keroncongan, suara peristaltik itu suara keroncongan ya, itu suara peristaltik. Terus mana lagi? Lihat apakah dinding perut tegang, distensi ya. Jadi perutnya tegang, kadang-kadang mau kayak papan. Kita kalau udah perut tegang terus ditekan keras kayak papan, kalau ditekan dia nyeri, kita curiga dia distensi. Bisa jadi pasiennya peritonitis, usus buntu yang udah pecah, udah menginfeksi seluruh bagian abdomen, peritonitis. Jadi dia radang di bagian peritoneum. Terus ini saya nggak paham ya. Gerakan dinding perut, lihat pergerakan peristaltik khusus dinding perut tegang dan tidak bergerak dalam styrofoam dan tidak bergerak ya. Setahu saya dalam styrofoam itu adalah gerakan peristaltik yang terlihat di dinding abdomen. Cuman saya nggak paham nih yang dan tak bergerak dalam styrofoam, dan tak bergerak ini maksudnya apa? Saya juga nggak tahu, tadi kalau saya cari-cari juga nggak ketemu ya. Tapi kalau pengertian dari dalam styrofoam itu adalah gerakan peristaltik yang muncul di dinding abdomen. Terus nilai pulsasi atau denyutan pada dinding abdomen di dinding perut ataupun di daerah epigastrium itu lihat aja apakah dia ada dalam styrofoam di dinding perut. Kalau di dinding perut berarti dalam styrofoam. Kalau di daerah epigastrium berarti pulsasi dari jantung ya. Melakukan auskultasi. Ya tadi ada yang salah ya. Siklus nomor 5 gerakan dinding perut itu masih melihat ya, belum pakai stetoskop. Melakukan auskultasi mendengar suara peristaltik khusus normal, meningkat ataupun melemah. Itu yang saya bilang tadi 4 kali sampai 10, 4 sampai 6 kali dalam 1 menit. Kalau meningkat berarti hiperperistaltik, kalau melemah berarti kalau menurun ya frekuensinya ya. Kalau dalam segi frekuensi menurun berarti hipoperistaltik. Terus metallic sound. Metallic sound itu adalah suara bising abdomen, bising usus abnormal seperti besi kena besi. Terdengar itu berarti metallic sound. Terus lihat dengar apakah ada bising pembuluh darah atau murmur ataupun diastolik. Jadi kalau pada pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung yang jantungnya melebar, udah menggantung dia ke bawah, kadang-kadang di abdomen pun kita dengar suara bising jantung. Bising jantung ada bising sistolik dan ada bising diastolik. Susah menjelasinnya kayak mana. Kalau denyut jantung itu kan dua, loop, ya. Kalau kadang-kadang loop, ada tambahan dia di situ loop. Kalau loop duluan berarti sistol, loop itu kebocoran, loop itu berarti diastol. Kembali loop diastol, loop bocor dia, nah itu berarti bising diastol karena ruang diastol. Loop bocor berarti itu bising sistol. Itu cuman untuk tambahan aja. Tapi yang harus kalian tahu adalah bagaimana untuk membedakan bagaimana bunyi bising sistol sama bising diastol. Suaranya persisnya seperti apa? Jarang kasusnya bising jantung, tapi terkadang bisa terdengar dan itu kadang-kadang waktu kita dengar apalah ya. Jadi coba buka di YouTube aja bagaimana bunyi sistol, bagaimana bising jantung sistol sama bising jantung diastol. Walaupun jelas terdengar di bagian jantung, tapi terkadang juga terdengar di bagian abdomen. Melakukan palpasi. Pasien menutup kedua kakinya. Lakukan palpasi pada hepat dan limpa. Ada 9 regio yang paling sering kita gunakan untuk menentukan pembagian
topografi abdomen. Yang pertama ada epicondyle dextra, epicondyle sinistra, lumbar dextra, umbilical, lumbar sinistra, iliaca dextra, suprapubik, sama iliaca sinistra. Itu 9 regio itu yang harus yang kalian ingat, jangan yang 4 regio ya. Apa sih hepat? Apakah ada pembesaran atau tidak? Apabila ada pembesaran, nilai bagaimana tepinya, terus nilai konsistensi permukaan dan jadi. Nah, pemeriksaan hepat itu dimulai dari ini kan hepat di sini letaknya, ya, di bawah di dalam arcus costae biasanya ICS 6678, tapi kalau ada pembesaran biasanya nampak di bawah arcus costae. Jadi rabanya mulai dari sias dextra, lakukan perabaan tekan seperti ini, tekan sedikit, naik lagi tekan, nanti akan ketemu. Kalau misalnya normalnya tidak akan terjadi pembesaran, ya. Jadi tekannya itu naik ya, terus naik lagi sedikit tekan. Yang bukan cuma tekan seperti ini, ya, tapi tekan memang agak mengangkat. Ya, kalau terjadi pembesaran, nanti interpretasinya biasanya berapa jari di bawah arcus costae. Ya, kasus-kasus yang mengalami pembesaran hepat itu banyak. Di BD pun bisa hepatus splenomegali, ya, apalagi dia terjadi hepatoma. Habis itu kalau misalnya dia membesar, hepatitis juga membesar. Kecuali penyakit sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu adalah suatu penyakit kronis yang diakibatkan karena infeksi berulang dari hepatitis, terutama hepatitis B. Jadi di hepatitis B sembuh kena, nanti lama-lama terjadi sirosis hepatis. Hatinya itu mengkerut, perutnya tuh kayak perut kodok. Nah, itu kita raba juga udah nggak teraba lagi karena dia sudah mengkerut. Kalau terjadi pembesaran, nilai berapa jari di bawah arcus costae, terus nilai tepinya. Ya kan hepat itu kalau kalian pernah lihat hati kan nanti besar, tapi ujungnya tuh melancip ya, mengecil. Ya, nilai tepinya tumpul ataupun tajam. Terus waktu kalian lakukan perabaan, nilai apakah dia lunak ataupun keras. Normalnya sedikit lunak ya, kalau keras kemungkinan dia ada massa tumor. Terus nilai, coba lihat raba permukaan atau kalian raba ini, lihat permukaannya seperti apa, apakah mulus ataupun berbentol-bentol. Normalnya dia mulus. Kalau berbentol-bentol kita curiganya dia ada CA, keganasan. Terus nilai apakah ada jadi tekan atau tidak. Terus palpasi limfa normal adalah tidak membesar. Jadi sewaktu dilakukan perabaan dia tidak akan teraba. Kalau ada pembesaran nanti kita baru menilai dia ada Schaffner 1 sampai Schaffner 8. Cara pemeriksaannya adalah mulai dari linea mid clavicularis, tarik garis berpotongan sama arcus costae, ya. Jadi mid clavicularis, ya, ini clavicula mid di tengah, potongan sampai kena arcus costae, itu titiknya. Terus tarik ke sias kanan, ya. Jadi dari sini tarik garis ke sias kanan berpotongan sama umbilicus. Oke, terus bagi 8 titik, ya, 4 titik di sini, 4 titik di sini. Lakukan perabaan dari sias kanan juga, raba sama menekan agak sedikit diangkat, raba sampai ke arcus costae. Normalnya adalah tidak teraba. Kalau misalnya dari perabaan nanti nilai Schaffner 1, Schaffner 2, Schaffner 3, Schaffner 4, Schaffner 5, 6, 7 sampai ke 8. Ya, makin 8 berarti makin dia besar. Jadi satunya di sini. Oke. 5, 6, 7, 8 di sini. Ya, jangan terbalik ya, sering terbalik soalnya. Terus
palpasi ginjal, apakah ada balotomen, pembesaran atau pembesaran dari pembesaran dari ginjal. Terus nilai apakah ada koso vertebrae. Ya, untuk pembesaran untuk pemeriksaan